Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Widhi Andri from management class of 24A with stand number 24 41 11 50. Okay, today we are going to talk about leadership behavior and why it is important in organization and everyday life. Leadership behavior influences how a leader guides, motivates, and interacts with their team to achieve common goals. So, let's get started. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen dan perilaku organisasi. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins dan Judge tahun 2021, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian tujuan. Sementara itu, Nordhaus tahun 2021 mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan bukan hanya soal posisi atau jabatan formal dalam organisasi, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang mampu membangun hubungan, memberikan pengaruh, serta mengarahkan perilaku orang lain secara efektif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mampu menginspirasi, membimbing, dan menciptakan kepercayaan di antara anggota lainnya. Yaitu pengertian perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan ini merujuk pada tindakan nyata, sikap, dan gaya yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Jika kepemimpinan berbicara tentang kemampuan, maka perilaku kepemimpinan lebih fokus pada apa yang dilakukan pemimpin dalam praktik sehari-hari. Perilaku kepemimpinan ini mencakup berbagai aspek, seperti cara pemimpin berkomunikasi dengan bawahan, lalu bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia memberikan motivasi, serta bagaimana ia menangani konflik yang muncul dalam organisasi. Pendekatan perilaku ini menjadi penting karena tidak semua pemimpin yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu otomatis berhasil. Keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh bagaimana ia bertindak dalam situasinya atau situasi nyata. Oleh karena itu, memahami perilaku kepemimpinan membantu organisasi dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Ya, ada karakteristik perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sekadar aktivitas manajerial biasa. Pertama, perilaku kepemimpinan selalu berorientasi pada tujuan. Artinya itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemimpin diarahkan untuk mencapai target atau hasil tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, perilaku kepemimpinan melibatkan interaksi sosial, seperti seorang pemimpin tidak bekerja sendiri, melainkan berinteraksi dengan bawahan, rekan kerja, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi hubungan interpersonal menjadi sangat penting. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan mengandung unsur pengaruh. Pemimpin harus mampu mengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja bawahannya tanpa selalu menggunakan kekuasaan formal. Dan yang terakhir, perilaku kepemimpinan bersifat situasional. Artinya, perilaku seseorang pemimpin bisa berubah tergantung pada kondisinya. Selain itu juga ada lingkungan dan karakteristik bawahan. Itu ada pentingnya perilaku kepemimpinan ini dalam organisasi. Perilaku kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Hal ini karena pemimpin merupakan penggerak utama yang menentukan arah dan dinamika kerja dalam organisasi. Perilaku kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan karena pemimpin mampu memberikan arahan yang jelas dan motivasi yang kuat. Selain itu, perilaku yang positif juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga karyawan merasa dihargai dan
termotivasi untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya, perilaku kepemimpinan yang buruk dapat menimbulkan masalah seperti konflik, rendahnya semangat kerja, bahkan tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan dan mengembangkan perilaku kepemimpinan yang efektif. Ya, ada pendekatan studi perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku kepemimpinan ini muncul sebagai kritik terhadap teori sifat yang hanya fokus pada karakteristik bawaan seorang pemimpin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan oleh pemimpin, bukan siapa dia. Dalam pendekatan ini, para peneliti berusaha mengidentifikasi pola perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Tujuannya adalah untuk menemukan perilaku yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh siapa saja yang ingin menjadi pemimpin. Dengan kata lain, pendekatan perilaku membuka peluang bahwa kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman, bukan hanya berdasarkan bakat alami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi. Ada 3 studi. Yang pertama itu penelitian dari studi Ohio. Pertama ada studi Ohio State. Penelitian dari Ohio State ini mengidentifikasi 2 dimensi utama dalam perilaku kepemimpinan, yaitu initiating structure dan consideration. Initiating struktur mengacu pada sejauh mana seorang pemimpin mengatur dan mengarahkan tugas-tugas bawahannya. Pemimpin dengan dimensi ini yang tinggi biasanya memberikan instruksi yang jelas, menetapkan target, dan mengawasi pekerjaan secara ketat. Sementara itu, consideration mengacu pada sejauh mana pemimpin menunjukkan perhatian terhadap bawahannya, seperti menghargai pendapat, peduli terhadap kesejahteraan, dan membangun hubungan yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif biasanya mampu menyeimbangkan kedua dimensi tersebut, yaitu fokus pada tugas sekaligus memperhatikan hubungan dengan bawahan. Yaitu studi managerial grid. Model managerial grid ini menggabungkan 2 dimensi utama, yaitu perhatian terhadap produksi dan perhatian terhadap manusia. Model ini menghasilkan 5 gaya kepemimpinan utama. Gaya yang paling ideal itu team leadership, yaitu ketika pemimpin memiliki perhatian tinggi terhadap tugas sekaligus terhadap manusia. Dalam gaya ini, pemimpin mampu mencapai target organisasi tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan. Model ini menekankan bahwa keseimbangan antara tugas dan hubungan merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan. Ada studi Michigan. Studi Michigan juga meneliti perilaku kepemimpinan yang membaginya menjadi 2 kategori utama, yaitu task-oriented dan employee-oriented leadership. Pemimpin yang berorientasi pada tugas lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan, efisiensi, dan produktivitas. Mereka cenderung mengatur pekerjaan secara rinci dan meyakinkan pencapaian targetnya. Sebaliknya, pemimpin yang berorientasi pada karyawan lebih fokus pada kebutuhan, kepuasan, dan pengembangan bawahan. Mereka berusaha menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan cenderung lebih berhasil dalam jangka panjang karena mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku kepemimpinan merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Perilaku ini mencerminkan bagaimana seorang pemimpin bertindak, berkomunikasi, dan mempengaruhi bawahannya dalam mencapai tujuan bersama. Berbagai teori menunjukkan bahwa keberhasilan kepemimpinan ini tidak hanya ditentukan oleh sifat, tetapi juga oleh tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Selain itu, perilaku kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, pengalaman, budaya organisasi, serta kondisi lingkungan kerja. Dampak dari perilaku kepemimpinan juga sangat besar, baik dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja, maupun sebaliknya dapat menimbulkan konflik dan penurunan produktivitas jika tidak diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang efektif adalah
pemimpin yang mampu menyesuaikan perilakunya dengan situasi dan kebutuhan organisasi. Kemampuan untuk menyeimbangkan antara pencapaian tujuan dan perhatian terhadap manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan kepemimpinan yang berhasil. That's all for video about leadership behavior. Thank you for watching and see you in the next my video. Bye bye.